Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Hari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan materinya ya. Kemarin kalian sudah belajar rangkaian listrik arus searah, yaitu hukum kemudian hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu menjelaskan tentang arus yang masuk pada titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi sampai kalian mengenal istilah ada rangkaian yang bercabang, ada rangkaian yang tidak bercabang. Rangkaian yang bercabang kita sebut dengan paralel. Kalau rangkaian yang tidak bercabang, maka yang kita sebut adalah seri. Kalau rangkaian bercabang itu arusnya tidak bercabang, artinya arusnya dimanapun besarannya sama, tapi tegangannya yang berbeda. Kalau rangkaian yang bercabang, maka arusnya yang masuk akan terbagi menjadi berapa cabang yang keluar. Nah, seperti itu, sehingga arusnya sama dengan I1 plus I2 plus I3. Kalau tegangannya pada rangkaian paralel itu tegangannya sama. Oke, sekarang kita akan lanjutkan hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini mungkin kalian belum tahu ya, di SMP belum ada kayaknya. Hukum 2 Kirchhoff. Jadi kita lanjutkan materinya, namanya hukum 2 Kirchhoff. Oke, semoga kalian bisa membaca tulisan Pak Hari. Nah, tulisan Pak Hari ini bagus ya, apalagi kalau pakai laptop. Pak Hari itu tulisannya paling bagus. Hukum 2 Kirchhoff. Bunyi hukum 2 Kirchhoff itu adalah jumlah tegangan pada suatu rangkaian tertutup yang melingkupi atau yang memutari satu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Jadi jumlah tegangan yang memutari satu rangkaian tertutup atau disebut loop itu sama dengan 0. Jadi kalau saya tulis dalam bahasa matematika, maka hukum 2 Kirchhoff itu punya gini: jumlah tegangan, jumlah V, jumlah I dikali R, ini juga namanya tegangan. I harus dikalikan hambatan tegangan yang melingkupi suatu loop rangkaian tertutup sama dengan 0. Jadi misalkan begini, saya punya rangkaian, misalkan rangkaian listrik begini, ada rangkaian hambatan, kemudian ada baterai, baterainya, kemudian sini juga ada misalkan R. Nah, misalkan sini R-nya adalah 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm, ini misalkan 5 ohm, yang ini misalkan 5 volt, yang ini 10 volt. Oke. Nah, ini rangkaian kita sebut rangkaian seri. Maka kalau disuruh mencari arus yang mengalir, maka kita tinggal bisa pakai hukum ohm, yaitu karena rangkaiannya hanya rangkaian seri, kita bisa menggunakan hukum ohm. Gimana perumusan hukum ohm? Maka hukum ohm itu I, arus yang mengalir bergantung pada tegangan dan hambatan. Karena ini banyak hambatan atau banyak tekanan, maka kita pakai jumlah V per jumlah R. Oke, kita lihat sekarang V-nya yang ini. Ini ada negatif, ada positif. Yang ini begitu, ada negatif, ada positif. Nah, untuk yang bawah itu arus mengalir ke kanan, ke sini. Yang atas juga ke sini. Nah, ketika ini sampai sini, maka bertemu. Nah, kira-kira yang menang yang mana? Nah, pasti yang menang adalah yang 10 volt, sehingga nanti arah arusnya akan ke sini. Jadi arah arusnya nanti yang ini kalah. Nah, maka nanti arusnya adalah ke sini. I. Jadi arusnya nanti muter ke sini. I. Nah, berapa I-nya? Ya, tinggal tadi 10 ke sini, 5 ke sini.
maka 10 dikurangi 5 volt. Kemudian hambatannya berapa? Ya tinggal kalau ini seri kita jumlahkan aja, 5 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5, 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5, maka sama dengan 5 dibagi 15, berarti 1/3. Kelihatan ya? Nah, kelihatan. Nah, berarti sini aja ya. Nah, berarti 5/15 sama dengan 1/3 ampere. Nah, ini ketika kita menggunakan rangkaian seri biasa. Jadi kita mengerjakannya menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Kita menggunakan hukum Ohm. Nah, kita bisa juga menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Jadi yang pertama kita pakai cara 1, yaitu pakai cara hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff. Kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2. Nah, hukum 2 tadi jumlah tegangan ditambah jumlah tegangan itu yang memutari satu rangkaian itu sama dengan 0. Oke, kita sekarang memutari rangkaian. Kita mutar ke sana. Jadi mutar dari sini. Nah, ketemu kita ini, ketemu baterai yang bernilai negatif. Nah, maka kita tulis min 10. Terus memutar ke sini. Nah, kita ketemu lagi yang ini. Ditambah I dikali 5. Terus mutar ke sini. Mutar ke baterai yang ini. Terus ke sini ketemu yang positif. Nah, maka ini tulis positif 5. Terus ke sini ketemu 2 kali I. Kemudian terus ke sini ketemu 3 kali I. Kemudian ke sini ke bawah ketemu apa ini? 5 kali I. 5 kali I. Habis itu ke sini. Nah, kembali ke titik 0 lagi. Berarti sama dengan 0. Jadi kalau kita jumlahkan ini 10, 5 berarti ini min 5. Kemudian 5i, 2i, 3i, 5i. Berarti ada 15 kali i sama dengan 0. Maka 15 kali i sama dengan 5. Maka i sama dengan 5/15 sama dengan 1/3. Nah, sama hasilnya. Nah, ini namanya kita mengerjakan suatu rangkaian itu menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Oke, ada lagi contoh soal lagi. Oke, kalian nanti kalau nggak paham tinggal kalian ulang-ulang aja video ini. Oke, yang berikut saya hapus ini ya. Oke, yang berikut saya misalkan punya tadi itu satu putaran loop. Gimana kalau loopnya ada 2? Nah, ini misalkan V1-nya itu 6 volt. Ini V2-nya misalkan 12 volt. Yang ini misal 4 ohm, ini 2 ohm, yang ini 2 ohm, yang ini 2 ohm, kemudian ini 3 ohm. Nah, rangkaian seperti ini kalau kita cari berapa nilai hambatan totalnya, ini tidak bisa dicari karena ini rangkaiannya bukan rangkaian seri, juga bukan rangkaian paralel. Nah, coba kalian nanti utek-utek ya, kira-kira bisa agak mencari hambatan totalnya seperti tadi, kemudian mencari tegangan totalnya. Tidak bisa. Jadi ini kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Jadi ini ada 2 buah loop. Ini loop 1, yang ini loop 2. Kita lihat loop 1. Loop 1 ini ada baterai. Arah baterainya yang ini min, yang ini plus.
Jadi arah baterainya ini ke atas, sehingga arus pada baterai ini ke atas. Jadi ini I1. Berarti nyampe sini juga nanti I1. Kemudian yang ini baterai nomor 2, ini juga arahnya ke atas. Nah, maka arusnya juga ke atas. Jadi ini I2. Yang ke sini nanti juga I2. Nah, pada percabangan ini ada arus yang dari kiri, ada arus yang dari kanan. Nah, maka nyampe sini akan bertemu, kemudian dia mengalir ke bawah. Namanya I3. Nah, dari ini maka kalian sudah mendapatkan persamaan I3 itu hasil dari arus I1 tambah arus I2. Kemudian masuk ke sini berarti tetap I3. Nyampe sini terbagi lagi, ke sini menjadi I1 lagi, ke sini menjadi I2. Nah, misalkan pertanyaannya adalah hitung. Misalkan sini ya, hitung I3. Nah, maka kita bisa menggunakan perumusan hukum 2 Kirchhoff tadi, yaitu jumlah tegangan pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Oke, kita lihat sekarang loop 1 yang ini, atau rangkaian tertutup 1, namanya loop 1. Kita lihat, kita putar ke sini. Nah, maka ketemu dengan min 6. Sampai sini ketemu dengan 2 kali I1. Terus ke sini ketemu dengan 3 kali I3. Ke sini ketemu dengan 2 kali I1. Habis itu kembali ke titik 0. Nah, ini persamaan dari lingkaran 1 atau rangkaian tertutup loop 1. Yang kedua, yang ini arusnya tadi ke atas. Nah, berarti sekarang kita membuat persamaan loop 2. Loop 2 kita mulai dari sini. Nah, berarti ketemu dengan min 12. Kenapa kok min? Karena kita ketemu dengan yang pendek ini. Habis itu nyampe sini ketemu dengan 4 kali I2. Habis itu ke sini ketemu dengan 3 kali I3. Ketemu ke sini menjadi 2 kali I2. Terus ke sini kembali ke titik 0 lagi. Nah, kita sudah memiliki 3 persamaan. Nah, nanti 3 persamaan ini kita olah. Satu persamaan ini dieliminasi atau disubstitusi. Nah, maka nanti nilai I3 atau arus yang di sini ini bisa ketemu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini I1 berarti ada 4 I1 ditambah 3 I3 sama dengan 6. Kemudian yang ini ada 6 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 12. Oke, kita taruh di sini. Nah, kita punya pertama ini I3 tadi sama dengan I1 ditambah I2, maka mencari I1 sama dengan I3 dikurangi I2. Persamaan yang ini sini, maka 4I1 ditambah 3I3 sama dengan 6. Yang ini sini, maka 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 12. Nah, karena ini yang kita cari adalah I3, maka yang kita cari adalah I3. Nah, maka yang kita rubah nanti I1, sehingga persamaan ini menjadi 4 dalam kurung I3 min I2 ditambah 3I3 sama dengan 6, maka menjadi 7I3 dikurangi
dikurangi 4I2 sama dengan 6. Yang ini. Oke, iya tunggu. Nah, yang ini Tunggu deh. 7I3 dikurangi 4I2 sama dengan 6. Yang ini tadi jadi 6I2. Oh, kita balik ya. Jadi 3I3 ditambah 6I2 sama dengan 12. Nah, ini karena belum sama, kita samakan yang ini kali berapa ini? Kali 6, yang ini kali 4, sehingga persamaannya menjadi 6 kali 7 berapa? 42 ya. 42I3, 6 kali 4 24, I2 sama dengan 36. Kemudian yang ini kali 4 berarti berapa ini? 12 I3 ditambah 24 I2 sama dengan 12 kali 4 berarti 4 8. Nah, ketika kita jumlah maka menjadi berapa ini? 2 tambah 2 berarti 4 54 I3 ditambah 0 sama dengan ini 6 tambah 8 berarti 14 84. Nah, maka ketemu I3 sama dengan 84. Jadi kita menggunakan perumusan hukum 2 Kirchhoff untuk menyelesaikan rangkaian yang lebih dari satu loop. Oke, paham ya? Nah, jadi nanti kalian coba UKBM tentang hukum 2 Kirchhoff. Oke, ketemu lagi dengan Pak Hari. Semangat, tetap sabar. Semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.